Kak Fani karena Kak Fani bersuka cita. Gimana kalau kita tanya kabar adik-adik? Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Kalina, ternyata semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan luar biasa nih. Karena baik dan luar biasa, kita mau angkat lagu pujian nih Kak Fani. Iya, judulnya Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cintanya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya. Ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap hari baru, untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hapuskan setiap dosa pelanggaran kami yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu, layak bermohon di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, minggu yang lalu Kak Eka sudah membagikan perlombaan untuk adik-adik kelas kecil yang belum sekolah. Nah, untuk minggu ini Kakak Risna akan membagikan perlombaan Natal untuk adik-adik kelas kecil yang sudah sekolah, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Adik-adik, perlombaan untuk kelas kecil sudah sekolah ini adalah bernyanyi sambil bergerak. Lagunya yaitu Ding Dong Ding. Tentunya adik-adik tahu semua ya. Nah, untuk orang tua kami akan dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu yaitu rekaman musiknya, sehingga orang tua kami boleh mendownload. Lalu saat mengupload video, adik-adik terdengar musik, suara dan gerakan adik-adiknya. Oke, adik-adik boleh siap-siap berdiri sekarang. Ikutin Kakak Risna untuk mencontoh gerakannya dan bagaimana perlombaannya. Ayo, mari bangkit berdiri. Ding dong ding lonceng berbunyi, soraklah Kristus lagi. Hey, ding dong ding lonceng
Untuk videonya boleh dikirim ke Facebook Sekolah Minggu, yaitu hari Jumat tanggal 20 November sampai hari Sabtu tanggal 21 November. Cuman 1 hari loh, minta mama papa untuk kirim ya. Terima kasih adik-adik. Dah. Kak Lina, sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat nih Kak Lina. Taat kepada siapa ya Kak? Kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan Yesus, Kak Fani. Nah, sama kayak lagu yang mau kita bawa ini Kak. Judulnya T A A T. Mari adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Intan dan Bang Renol ya. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan luar biasa ya. Hari ini Abang Reno akan menyampaikan ayat hafalan kepada adik-adik. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Amsal 6 ayat 20. Nah, silakan adik-adik buka. Kalau belum, lihat di bawah ini. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ayat. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Adik-adik, ayat hafalan ini mengingatkan kita untuk patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, adik-adik supaya lebih gampang, Abang punya gerakan loh kepada adik-adik. Silakan taruh Alkitabnya, kita baca bersama-sama dan ikutin gerakan Bang Reno. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Adik-adik silakan hafal ayat hafalannya dan kirim ke Facebook Sekolah Minggu. Adik-adik, untuk minggu ini khusus untuk adik-adik kelas kecil yang sekolah maupun yang belum sekolah. Jangan lupa ya dikirim ya. Shalom. Terima kasih Bang Reno telah membagikan ayat hafalan pada minggu ini. Ya, untuk menyambut cerita firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Firman Tuhanku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati, agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam
Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Tentunya baik dan luar biasa kan? Nah, kakak juga nih baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, kitab Efesus ini ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, khusus pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini, Paulus mengingatkan kita anak-anak Tuhan, termasuk adik-adik juga nih yang ada di rumah, untuk menghormati orang tua. Adik-adik, ayo coba lihat di ayat yang pertama. Kakak bacakan lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Adik-adik ingat nggak lagu sekolah minggu kita? Seperti ini, kakak ingatin ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Loh kak, kenapa harus menaati orang tua? Kenapa harus menghormati orang tua? Nah, ada sambungannya nih. Karena haruslah demikian. Berarti adik-adik, menghormati orang tua adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bacakan nih. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berarti adik-adik, menghormati orang tua adalah suatu perintah yang penting. Perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan adik-adik. Berarti menghormati orang tua adalah perintah yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, salah satu caranya untuk menghormati orang tua adalah mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, kakak ada video nih tentang seorang anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, dan akibatnya dia mendapatkan akibat yang buruk untuk dirinya sendiri. Wah, adik-adik penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala.
Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, siapa nih di sini yang seperti Lala yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Aduh, padahal orang tua Lala sungguh sangat mengasihi Lala. Buktinya Lala dinasihati dan diberitahu supaya tidak makan es krim dan supaya Lala tidak sakit tenggorokan lagi. Nah, adik-adik percayalah kalau orang tua atau mama dan papa menasihati adik-adik itu karena orang tua sangat mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, lalu apa yang harus kita lakukan nih supaya kita menghormati orang tua? Yang pertama adalah seperti cerita di atas tadi, yaitu mendengarkan nasihat orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita sangat mengasihi kita. Orang tua kita mau yang terbaik untuk kita. Contohnya nih, ketika adik-adik disuruh belajar, meskipun belajar secara online harus serius. Supaya apa? Supaya adik-adik boleh menjadi anak yang pintar, anak yang berpengetahuan luas. Nah, terus suatu hari misalnya ditegur orang tua, ditegur papa karena terlalu banyak main game. Nah, supaya apa? Supaya mata adik-adik tidak sakit. Coba deh dari pagi sampai sore main game terus, matanya sakit kan? Iya dong. Terus nanti jadi adik-adik tidak ingat waktu. Nah, adik-adik ditegur dan dinasehati itu karena orang tua, mama dan papa sangat mengasihi adik-adik. Orang tua mau yang terbaik untuk adik-adik. Nah, untuk itu cara yang pertama untuk menghormati orang tua adalah mendengarkan nasihat orang tua. Terus bagaimana nih cara menghormati orang tua? Yang kedua adalah dengan berbicara dan bertindak yang sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Ya, kenapa? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik ketika kita dimintai tolong oleh orang tua, kita mau gimana nih? Apakah adik-adik langsung melakukan atau menggerutu? Ya, lebih baik adik-adik langsung melakukan ya, karena adik-adik ketika orang tua meminta tolong, adik-adik harus menolong. Itu adalah perbuatan menghormati orang tua. Nah, yang ketiga apa nih adik-adik yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua? Yaitu dengan mendoakan orang tua kita. Nah, adik-adik kalau berdoa bagaimana? Apakah mendoakan diri sendiri? Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Nah, bukan hanya itu ya adik-adik. Mendoakan orang tua kita, mendoakan pekerjaannya, mendoakan kesehatan mama dan papa. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu cara untuk menghormati orang tua kita. Nah, gini, sekarang ada tugas nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Ketika adik-adik melihat mama dan papa, ada nggak sebelah kanan dan kirinya? Nah, adik-adik coba peluk papa dan mamanya dan katakan, Ma atau Pa, aku sangat mengasihi mama dan papa. Maafkan aku kalau aku sering melawan mama dan papa. Dan aku berjanji, aku tidak akan melawan mama dan papa. Aku mau menghormati mama dan papa. Ya, ayo dilakukan adik-adik. Iya, nah dengan begitu adik-adik juga berjanji kepada Tuhan. Bukan dengan mama dan papa saja, tetapi dengan Tuhan juga. Oke, setuju? Oke, adik-adik boleh letakkan dulu HP-nya, letakkan dulu Alkitabnya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami nikmati. Kiranya Engkau yang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua dan tidak melawan orang tua. Tolong kami ya Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami, berkati orang tua kami ya Bapa, agar boleh sehat selalu, boleh Tuhan memberkati pekerjaan dari orang tua kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami ketika kami masih melawan orang tua kami, ketika kami masih tidak serius mendengarkan firman Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada orang tua agar dibawa ke gereja. Nah, kita angkat lagu pujian, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Selebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Terlebih ketika kami boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh taat kepada orang tua. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami, kiranya Tuhan juga yang memberkati agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan, ketika kami di dalam ibadah kami masih saja bermain-main. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya di minggu ini ya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan video perlombaan Natal Sekolah Minggu ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK dari hari Jumat tanggal 20 November sampai hari Sabtu tanggal 21 November. Ingat ya, cuma 1 hari. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati.